Kamu mau nyerang iman Kristen, tapi kamu aja bingung mau nyerangnya dari sisi mana. Bro, saya katakan dengan jelas kepada kamu ya. Selagi masih ada apologet-apologet di TikTok ini, ya, seberapa hebat kalian menyerang Alkitab dan kekristenan, gak akan mempan, teman. Serius. Pasukan-pasukan Mesir saat itu dan bala tentara kudanya itu tertimbun oleh air laut itu. Ketika air laut itu tertutup, itu ada fakta-fakta sejarahnya sampai sekarang. Nah, sekarang orang yang menyaksikan Nabi Muhammad membela bulan itu, ada nggak fakta sejarahnya? Kamu mutar balik bertanya kepada beta saya. yang mutar, makanya Kamu beta tidak tanya pernah lu. menjawab, Lu berani tidak bertanya menjawab. iman orang, sementara lu punya iman, lu bingung nih. Aneh sekali. Lu apa yang disaksikan, apa yang dilihat, apa yang dirasakan hubungan spiritual itu dicatat. Itu Alkitab. Sehingga kau lihat Alkitab itu selurus atau setara dengan sejarah. Lurus tuh. Apa yang dikatakan sejarah, itu yang dikatakan Alkitab. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada kamu. Bagaimana dengan ayat yang tadi? Siapa yang lupa, siapa yang gantikan? Apa yang digantikan? Saya bukan ahli Quran, jadi saya nggak tahu, Bang. Wallahu a'lam. Coba lihat ini. Ini siapa yang gantikan ini? Itu Quran ayat Kami ini siapa? ayat 2. Surah 2 ayat 106. Ini siapa yang gantikan? Saya bukan ahli Quran, Bang, jadi nggak tahu, Bang. Nah, sekarang kalau kamu bertanya, kamu bilang kamu boleh bertanya iman Kristen, tapi kalian saya tanya, kau bilang kau bukan ahli Quran. Makanya saya bilang gini, teman, ketika kamu dengan statementnya mengatakan bahwa Alkitab gini, berarti kamu juga harus siap defense ketika saya tanya iman kamu. Ya, Makanya saya tanya iman kamu, seberapa yakin Anda dengan iman kamu? Seberapa yakin kamu dengan iman kamu? Seberapa kuat kamu dengan iman kamu ketika saya membuat pertanyaan seperti itu? Siapa yang lupa? Kami itu siapa? 80% kuat, Bang. Adenona yang ada di sebelah, jangan tinggalkan Yesus gara-gara laki-laki ini. Laki-laki Kristen di gereja masih banyak, Adenona, ya. Bagaimana dia menjadi seorang imam? Dia sendiri bingung dengan agamanya. Kamu sendiri bingung dengan agama kamu, teman. Kamu bimbang dengan agama kamu. Bagaimana kamu bilang kamu nggak bimbang? Kamu sendiri saya tanya iman kamu nggak tahu. Coba tanya orang Islam, emang ada yang sepenuhnya bisa Al-Quran? Apa? Gini, Bang. Gak semua orang bisa ahli kitab. Biarin. Mau orang Tidak Kristen, semua orang ahli kitab. Sekarang untuk apa kau beriman tapi kau tidak memahami? banyak kok orang Kristen teman saya yang nggak bisa mengartikan arti dari isi Alkitab. Alkitab tidak perlu diartikan karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cuman kan maksudnya banyak yang nggak tahu, Bang. Kayak dari Apanya? misalkan pendeta satu nih sama pendeta dua suka beda pengertian. Nah, gimana tuh, Bang? Apanya? Pengertian apa? Ya pengertian maksudnya kayak menerjemahkannya lah. Terjemahan yang mana yang tidak mengerti? Kayak contoh ya. Contohnya? Contoh apa ya? Adalah. Kamu ngaco. Kamu mau nyerang iman Kristen tapi kamu aja bingung mau nyerangnya dari sisi mana. Bro, saya katakan dengan jelas kepada kamu ya. Selagi masih ada apologet-apologet di TikTok ini, ya, seberapa hebat kalian menyerang Alkitab dan kekristenan, gak akan mempan, teman. Serius. Gak akan mempan, serius. Kalau emang abang bisa atau yang lain bisa, semua orang ya ngajak udah ngasih tahu saya segala macam hal tentang Kristenan. Kok saya nggak terdoktrin? Kenapa? Kamu nggak kedoktrin karena apa? Kamu tahu kenapa? Kenapa? Kamu itu seperti Firaun, ya. Kenapa saya bilang kamu seperti Firaun? Ketika Allah sudah menurunkan bahwa Nabi Musa itu adalah yang ini mengatakan bahwa kamu harus bebaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Firaun nggak mau. Pada akhirnya apa? Tuhan yang sendiri mengeraskan hatinya. Dia mengeraskan hatinya. Dia berusaha mengeraskan hatinya dengan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya Tuhan karena tidak mau bertobat, Tuhan yang mengeraskan hatinya. Ya kamu seperti Firaun. Mungkin saya Firaun emang. Oke. Karena terlalu kuat iman saya gitu untuk memeluk Islam, Bang.
Oke, sekarang gini aja teman. Gini aja. Iman kamu terlalu kuat untuk memeluk Islam. Ya. Kita Oke. sejarah aja lah. Contohnya. Oh, kau mau main sejarah dengan saya, teman? Sejarah lah, dikit-dikit. Oke. Di dalam hadis Bukhari 3579 di mana Nabi Muhammad membelah bulan. Betul? Sejarah ya. Salah satu mujizat dari Nabi Muhammad adalah membelah bulan, betul? Ya, Tunjukkan fakta arkeologis dan sejarah bahwa bulan pernah terbelah. Tahun berapa pada pemerintahan raja siapa? Silakan. Sejarah toh? ya. Nah, Bulan Mei. silakan. Kalau Silakan. Big Bang gimana, Bang? Tunjukkan dulu jangan kemana-mana. Tunjukkan dalam sejarah bahwa bulan pernah terbelah di abad keberapa, tahun keberapa. Sejarah toh? Silakan. HP-nya mana? HP. Bentar. Nah, cari Google. Maha tahu Google dan segala isinya. Lah, selain Google banyak kok. Google itu punya orang kafir, teman. Google itu punya orang kafir, teman. Ya. Yang maha tahu ini Allah atau Google sih? Coba tunjukkan fakta sejarah atau secara sains bahwa bulan pernah terbelah atau secara sejarah. Silakan. Sejarah toh saya ikutin. Ya. Saya baca dulu ya, Bang. Nah, baca. Nona yang di sebelah, ya jangan coba-coba kau masuk sebelah ya. Sudah. Paham, dia kasih paham. Ya, di Kristen saja Nona, jangan kemana-mana Nona. Jangan ya. Aman, Bang. Ya, tunjukkan. Buktikan bahwa bulan pernah terbelah. Kamu pernah belajar biologi nggak? IPA nggak, bro? Hah? Bro, Ya. pernah belajar IPA ke tidak? Oke. Akibat dari gravitasi bulan itu apa? Sebentar. Oke, cari sok mangga cari. Mangga sok cari. Oke, aku ikutin aja nih. Abad ke-7. Betul tidak? Abad ke-7 pada pemerintahan siapa? Ketika bulan terbelah. 607 Masehi ya? Iya, raja siapa? Sebelum Nabi Muhammad. Iya, raja siapa? Sebelum Nabi Muhammad. Siapa saksinya ketika bulan terbelah? Coba, siapa saksinya ketika bulan terbelah? Siapa saksinya ketika bulan terbelah? Google, maha tahu Google dan segala isinya. Lagi-lagi alatnya orang kafir membantu si pura ini untuk mencari tahu kebenaran. Alatnya orang kafir dipakai untuk googling. Kan abad ke-7 kan? Tadi kan hanya abad. Iya, yang saya tanya siapa saksinya? Siapa saksinya? Coba. Ketika Nabi Musa membelah lautan, saksinya ada. Tujuannya jelas. Oh, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Nah, Mas'ud. Abdul bin Abbas itu pernah ada nggak? Pernah ada apa? Gimana, Bang? Nah, buktikan Abdul bin Abbas itu pernah ada. Di sini sumbernya hadis Solin Bukhari. Yang saya tanya, buktikan Abdul bin Abbas itu yang kau bilang itu pernah ada. Silakan. Kalau kau tanya, pemerintahan siapa? Yesus disalibkan pada pemerintahan Pontius Pilatus. Pilatus pernah ada nggak? Ada. Sejarah mengatakan Pilatus pernah ada. Sekarang, Abdul bin Abbas itu sejarahnya pernah ada nggak? Pernah ada. Iya, sejarahnya yang mana? Sejarah apanya, Bang? Tadi kau minta sejarah dengan saya. Gini teman, ya, kau dengar baik-baik. Ketika Nabi Musa membelah lautan dan para pengawal pasukan-pasukan Mesir saat itu
dan bala tentara kudanya itu tertimbun oleh air laut itu, ketika air laut itu tertutup, itu ada fakta-fakta sejarahnya sampai sekarang. Ya. Nah sekarang orang yang menyaksikan Nabi Muhammad membela bulan itu, ada nggak fakta sejarahnya? Ada. Mana? Banyak kok. Maksudnya enggak. Udah satu aja, banyak satu aja. Banyak. Selain itu banyak. Ada Satu, yang- iya banyak. Saya minta satu aja. Kenapa mintanya itu? Karena enggak Ya masuk tanya Ki, tanya kok dong. Aku cuma tanya satu kok dong. Kau bilang banyak, ku tanya satu kok dong. Satu Ki. zaman itu kan. Ya ampun bang. Pada zaman Satu itu Ji, kan kuasa- satu Ji. Kasih satu Ji. Kenapa? Nona, jangan pindah sebelah. Dia aja bingung bagaimana dia menuntun kamu, Nona. Jangan. Dia aja bingung dengan agamanya, Nona. Jangan kau pindah, Nona. Ya, ibarat contoh ya. Yesus bangkit kembali. Coba. Logis gak orang mati hidup kembali? Karena dia Tuhan. Oh, logis dong, karena dia Tuhan. Dia Tuhan. Nah, sekarang kau tanya, siapa saksinya Yesus bangkit? Alkitab mencatat lebih dari 500 orang menyaksikan kebangkitan dari dia. Dan Alkitab mencatat, sampai saat ini dia masih hidup. Ada beberapa orang yang masih hidup. Ada saksinya. Yesus bangkit. Sehingga di Israel dibuat namanya gereja, ya gereja kenaikan. Nah, sekarang, kalau Muhammad itu kekasih Allah, kenapa nggak bangkit dari mati? Ya, karena mujizatnya beda-beda bang. Tahu kan 25 Nah, mujizat. Sekarang gini, mujizatnya kan beda-beda. mujizat apa? Muhammad punya mujizat apa? Punya. Apa Punya mujizatnya? bang. Apa Dia mujizatnya apa? Dia punya banyak lah. Hah? Ya satu aja kah? Dia nggak pernah emosi, berbaik hati, menolong orang, perdagangan segala macam. Oke. Itu kan mujizat. Jadi Nabi Muhammad itu baik, betul? Ya, pada zamannya kan emang kayak gitu. Kenapa? Jadi saya kasih satu pertanyaan kepada kamu, teman, ya. Kenapa? Misalkan kamu sebagai manusia, ya, ketika ada orang buta datang kepada kamu buat apa? Nah, Contohnya orang buta nih datang kepada kamu, teman. Kamu buat apa? apa? Ketika ada orang buta datang minta datang kepada kamu, Pura, tolong aku Pura. Kamu buat apa kepada dia? Ya sebisa mungkin ya apa dulu, tanyakan dulu mau minta bantuan Kamu apa. berbaik hati nggak, berbelas hati nggak kepada dia? Ya iya pasti mengasihi kalau saya punya duit atau Nah apa sekarang gitu. kau baca nih, Kenapa? kau baca dalam surah Abasa ayat yang pertama. Siapa yang berwajah masam nih? Muhammad, kenapa? Kenapa Nabi Muhammad berwajah masam? Ya kurang tahu bang, itu Ya kita baca Jangan ayat yang apa keduanya, dulu? jangan sepenggal-sepenggal. Oke, siapa yang datang kepada dia? Oh, datang kepadanya, terus Siapa ini? Tunanetra ini orang yang buta kan? udah. Nah, sekarang kalau dia seorang nabi, di mana belas kasihnya di sini, Pak? Silakan jawab. Ini apa bang? Jangan langsung potong ke sana, kan bisa aja. Kami Lah, dari kan sana. gua tanya, kalau dia punya kasih kenapa dia kayak gini? Lah kan gua tanya nih. Kan gua tanya. Sekarang lo lihat nih. Apa yang dilakukan Yesus Kristus? Ketika orang buta datang kepada dia, apa yang dilakukan? Matius 19 ayat 27. Kata Yesus kepada mereka, kepada orang buta, katanya, "Hai orang anak-anak, ketika orang buta datang kepada Yesus, Yesus menyembuhkan orang buta itu. Dia bilang, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Lalu Yesus bilang apa? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Orang buta itu bisa melihat. Masih banyak ayat lagi tentang orang buta nih. Sedang kedua orang buta itu keluar dibawa kepada Yesus, seorang bisu yang kerasukan. Yesus menyembuhkan orang buta. Nah sekarang bagaimana dengan ini kita lakukan perbandingan? Hah? Surat Al-Abasa ayat berapa itu bang? Surah Abasa ayat yang pertama, jawab. Paling orang Siapa yang berwajah masam? yes. Tahukah engkau Nabi Muhammad boleh jadikan dia mencucikan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapat Siapa yang berwajah masam? Adapun orang yang merasa dirinya sudah cukup para
Bacanya yang komplit bang, jangan setengah-setengah kayak Ya, gitu. kan lo baca, silakan lo baca. Yes, kau dengar baik-baik teman. Lihat sini teman. Yesus Kristus, apapun orangnya, apapun keadaannya, bagaimanapun situasi dia, ketika orang buta datang berteriak, Yesus anak Daud, selamatkanlah kami. Yesus menyembuhkan orang buta itu. Bahkan orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati dia hidupkan. Haleluya. Nah sekarang, bagaimana si Abdullah bin Ubi Maktum ini datang kepada Nabi Muhammad? Apa yang dilakukan? Halo teman, Kita lagi baca dulu bang. masih yakin? Yakin? Sekarang teladan siapa yang kau ikuti? Teladan maksudnya? Ya sekarang Yesus ketika orang buta datang kepada dia memeluk orang buta, dia menyembuhkan orang buta. Sekarang si Abdullah bin Umi Maktum datang kepada dia dalam surah Abasa yang sudah kau baca. Sekarang dari dua sosok ini, kau mau ikut yang mana? Saya ikut tetap Muslim. Ya udah silakan, terserah kamu. Nona, Yesus, ya, Nona, Yesus itu yang paling baik ya. Yesus teladan yang sempurna. Udah, clear. Nah, Islam itu penyempurna bang. Salam toleransi. Apa yang disempurnakan? Agama. Apa yang disempurnakan? Apa yang disempurnakan? Banyak. Satu aja. Contoh. Sebentar bang. Ya, kabur, pencet tombol kabur. Kabur salah. Nih, kenapa Islam penyempurna? Karena banyaklah sejarah-sejarah para nabi terkumpul. Sejarah lagi, nanti saya tanya sejarah kau bingung bro. Depan saya ini ada namanya ini. Nih, lihat baik-baik. Kalau kau bicara sejarah Islam, saya udah baca ini sampai habis. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ini kisah para nabi, sudah saya baca habis nih, selesai semuanya. Ya. Jadi kalau kamu banyak sirah-sirah yang sudah saya baca. Mujizat Nabi Isa, mujizat banyak kalah. Iya, Isa Al-Masih punya mujizat. Nabi Muhammad punya mujizat gak? Apa mujizat? Satu aja. Iya, satu aja mujizat dari Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Satu aja, apa? Dia tidak sombong, berbaik hati, tidak egois. Banyak, itu kan mujizat. Ini apa? Kenapa itu? Hah? Yang tadi itu apa itu? Kan cerita Nih. bang, itu kan cerita bang. Oh, cerita. Kalau yang ini cerita nggak? Baca lagi lah. Kalau yang ini cerita nggak? Ini cerita nggak? Nih. Nah. Baca. Tebaslah batang leher terus. Cerita nggak? Ini apa, Pak? Itu. Surat apa itu bang? Surah Muhammad, Pak. Ayat 4. Ini apa nih? Bang. Ya. Halo. Baca, jangan malu, lihat kamera, lihat depan sini, lihat di bagian depan ini, tatap. Maka apabila kamu bertemu di medan perang dengan orang-orang yang kufur, tebaslah batang leher mereka selanjutnya. Apabila Apa kamu nih, Bang? telah mengalahkan apa? Telah mengalahkan mereka. Demikian hukum Allah tentang mereka sekiranya mengadiki saya. Nggak jelas bang, saya cari dulu apa surat Muhammad ayat berapa? Kenapa bingung? Ade Nona di sebelah. Apa? Saya tanya. Ade Nona. Lah, kau lihat di sebelah ini. Ini Yesus Kristus ajarkan. Tapi aku berkata kepadamu, lihat ini kata Yesus. Lihat ajaran Yesus Kristus. Lihat ajaran Yesus. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekarang, kau ikut ajaran yang seperti ini atau mau seperti ini? Itu hakikat kebebasan beragama kamu. Pilih mana? Itu hak kamu. Saya tidak memaksa.
Halo? Kenapa tunduk? Saya lagi nyari Muhammad ayat berapa, Bang? Bro, kau turun daripada kau nanti serius. Kau belajar agamamu lagi ya? Saksi. Ya. Biar bisa masuk. Gimana? Ya, belajar agamamu. Lagi kakak nona yang di sebelah, jangan tinggalkan Kristus. Sudahlah, Yesus itu yang sudah luar biasa. Ya. Bro, belajar agamamu. Bagaimana kau bisa menuntun pasanganmu kalau kau tidak belajar agamamu? Ya. Satu lagi, Yesus nggak ajarkan poligami. Satu lagi, bro. Agama belajar, Bang. Satu lagi, bro. Yesus nggak ajarkan poligami. Ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, baik susah maupun senang, baik untung maupun malang. Itu kata Alkitab, pelajaran Alkitab. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kenapa nge-stage poligami? Karena di Ya Islam kan, Yesus kan setia, Allah itu kan setia. Tidak mungkin kan Allah mengajarkan poligami. Ya, siapa tahu kau mau poligami punya saudari di sebelah. Janganlah, Bang. Hah? Jangan berpoligami. Oh, tapi kalau sunnah kan, kalau kata Ustadz Wafi sunnah boleh katanya. Kan tidak boleh, Bang. Kalau istrinya tidak Ustadz mengizinkan, Wafi tidak- bilang boleh. Ustadz Wafi bilang boleh katanya. tidak boleh. Mana ada sifat pemuka Hah? terkecuali kita meminta restu nih ke istri berpoligami. Kalau istrinya boleh ya boleh, sah-sah aja. Asal Saya pingin satu pertanyaan kepada kamu. Mumpung kau lagi ada dengan perempuan, dengan wanita. Saya ingin bertanya kepada kamu satu aja. Boleh? apa? Oke, satu aja boleh? Ya. Oke. Bagaimana pandangan kamu dalam mengasihi perempuan? Mengasihi perempuan. Ya. Silakan. Seperti ke pasangan atau ke perempuan, Bang? Hah? Ke pasanganmu? Pasanganmu? Ya. Ya perlakukan seperti ke ibu, Bang. Ke ibu saya. Hah? Saya memperlakukan pasanganku ya seperti ke ibu saya. Coba kau baca dulu Bukhari ini. Sohe ya. Baca. Rasulullah bersabda. Ya. Baca. Kalau ada kesedihan pada sesuatu, maka ada pada. Wanita dan kuda tempat tinggal. Nah sekarang kenapa kuda dibawa-bawa? Kalau ada sialan, kenapa wanita dibawa-bawa? Kenapa ada kesialan, kenapa kuda dibawa-bawa? Kalau ada kesialan, kenapa tempat tinggal dibawa-bawa? Tahu saya ya. Emang Enggak, wanita- Mbak, lihat dulu ini. Kenapa? Jawab dulu pertanyaan saya yang ini. Baca, Bang. Sudah baca itu. Hah? Tiap nonton live Salah Abang kuda baca. apa? Maaf, saya tanya dengan polosnya. Salah kuda ini apa? Apa? Saya tidak tahu pengertiannya, cuman sedikit lah dari perkataan ini. Emang wanita tuh membuat dia. Teman. Aduh, kamu teman. Ya. Terus kedua teman ya. Ini nasihat pernikahan lagi ya. Saya akan tunjukkan beberapa data kepada kamu. Ketika istri melakukan kesalahan, ya, dalam hukum kanonik gereja itu dinasihatin. Ya, Itu dinasihatin. Ya, dalam gereja itu ada hukum kanonik. Sebelum pernikahan itu ada kita belajar tentang kanonik. Ya, itu istri itu dinasihatin. Ya. Sekarang bagaimana di dalam agamamu ketika istrimu melakukan kesalahan? Silakan. ya sama dinasehatin, kasih tahu, kasih penjelasan baik buruk. Sama aja, Bang. Ayatnya di mana? Kenapa? Baca, pakai data. Baca. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan, istri. Ya. Karena Allah telah melebihi segala sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah tetap menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, ya, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkan mereka di tempat tidur atau apa nih? Pisah. Ranjang. Ya. Dan kalau perlu apa?
pukullah mereka. Udah. Ade? Ade Nona yang di sebelah? Kacau. Ya, Kenapa? nggak gitu bang. Maksudnya itu. Maksudnya apa? Kok ada pukulan itu maksudnya bagaimana? Saya juga bingung itu. Saya juga sedikit bingung maksudnya bagaimana? Nggak menyalahkan, nggak membenarkan sih bang. Itu cuman ya gitulah. Saya bukan ahli Quran lah. Takutnya saya salah ngomong. Ya kan. udah, intinya ada Nona. Kalau dia tidak mau pindah, dia tidak mau ikut kau, Nona, ada Nona. Sudahlah di gereja kakak Nyong masih banyak di gereja. Ya. Nyong di gereja itu masih ada memang. Masih angkat tangannya kita memuji Tuhan bersama-sama. Sungguh besar setiamu. Ya kan? Kau nyatakan bagiku. Masih bisa kau bernyanyi dengan laki-laki Kristen. Udah. Oke bro, kau bertobat ya. Kalau nggak mau bertobat urusan kamu. Tuhan memberkati. Toleransi bang ya. Ya, kalau bisa kau cari laki-laki atau pasangan kamu ya Katolik, ya Kristen, sama-sama ya udah sama-sama Katolik. Ya, sudah sama-sama berdoa bersama, apalagi kalau doa rosario bersama. So sweetnya. Oke, kita lanjutkan ya. 2,1K jangan lupa tap layarnya, tembuskan ke 200K ya. Jangan tembuskan 200K. Tembuskan ke, jangan lupa share-nya ya, tap layarnya, kencangkan teman-temannya. Kita naikin lagi. Boton, silakan Boton. Silakan, Boton. Boton. Turun main kelereng di bawah. 2,2 teman-teman, kencangkan tap layarnya sampai jari-jarinya tuh bengkok teman. Kencangkan sampai jari-jarinya bengkok, share-nya, bagikannya teman, gaskan. Oke, kita gaskan lagi ya. Kita naikin lagi. Fikar, silakan Fikar ya, tunjukkan nyalimu ya Fikar ya. Tunjukkan nyalimu Fikar, silakan Fikar, nyalimu mana, silakan. Halo Fikar, Kristen atau Islam? Islam bang. Ya silakan buka kameranya teman, silakan. Lalu diskusi. Oke, silakan. Apa yang mau didiskusikan? Mangga. Ini saya mau nanya tentang Kristen soal surat Samuel 15. Berapa Samuel? 3. Ada 1 Samuel, 2 Samuel. 15.2.3. 1 Samuel atau 2 Samuel? 1 Samuel. Hah? 1 Samuel. 1 Samuel? 15.23. Titik 3 salah. Oke, jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah mereka, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba atau unta keledai. Orang Amalek itu, kamu tahu orang Amalek itu seperti apa? Apa tuh? Kamu tahu orang Amalek itu apa? Nggak tahu bang. Orang Amalek itu adalah orang yang sangat kejam, orang jahat yang luar biasa. Dan kamu tahu, saya melakukan satu perbandingan tentang orang Amalek. Ketika waktu itu banyak manusia yang penuh dengan kejahatan, mereka membangun menara Babel. Ya, di mana Tuhan menunjukkan, Tuhan itu maha kasih, tetapi Tuhan juga menunjukkan keadilan Dia. Bahkan ketika kasus Sodom dan Gomora, itu di mana Tuhan menunjukkan keadilan Dia. Hanya beberapa keluarga yang diselamatkan pada saat itu. Mengapa? Karena kalau 1:1000, sudah pasti bangsa Israel itu disiapkan sebagai bangsa pada saat itu untuk menyampaikan kabar baik ke segala bangsa. Itu untuk menyampaikan kepada segala bangsa Israel pada saat itu. Tetapi kalau bangsa yang jahat itu lebih banyak, bagaimana bangsa Israel menyampaikan
kebaikan atau kebenaran kepada segala bangsa. Maka dari itu Allah menuntut keadilannya. Dan bangsa Amalek yang jahat itu harus ditumpas. Itu. Saya jawab sesuai Alkitab. Allah menunjukkan maha kasihnya, Allah juga menunjukkan keadilan dia. Nah sekarang, Allah bagaimana mana nih, Bang? kasus Allah di dalam Yesus apa? Al-Quran tentang menumpas kejahatan? Silakan. Silakan, jawab Ya, dulu. kalau- Bagaimana di dalam Al-Quran dalam tentang dalil kejahatan? apa? Nih, saya langsung lakukan mirroring. Ya. Saya lakukan mirroring. Jangan mute. Jangan ini. Ini dalam surah Al-Hajj. Ya. Surah Al-Hajj ayat yang saya langsung mirroring ya, ayat yang ke-40. Mengatakan apa? Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak sebagian besar manusia-manusia, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja. Kenapa gereja di sini ada indikasi gereja mau dirobohkan? Silakan. Bukankah lakum dinukum waliyadin? Yang robohan itu di zaman Nabi apa di zaman Ya saya sekarang, tanya, Bang? ini gereja ini pun kalau gereja punya orang apa? Ya orang Nasrani, Katolik. Nah sekarang kalau gereja ini punya orang Nasrani, kenapa ada indikasi di sini untuk dirobohkan? Nah, Bukankah lakum dinukum waliyadin? Itu dalil yang dibuat itu di zaman Nabi apa sekarang, Bang? Sekarang di zaman Nabi itu boleh nggak kebebasan Kalau di orang zaman beragama? Nabi itu Nabi ngelarang itu buat Saya tanya, menghancurkan kenapa itu. dilarang gereja pada zaman Nabi? Bukankah Nggak ada lakum ngelarang, dinukum Bang. waliyadin? Kalau di zaman Nabi mah malah waktu perang Badar aja, Bang. Enggak, saya Itu tanya, bukankah orang lakum Nasrani dinukum? Itu Bukankah lakum dinukum? itu kan tergantung manusianya aja, Bang. Kadang kan orang tuh jahat. Kan lakum dinukum kan untukmu agamamu, untukku agamaku. Lah kenapa di situ ada indikasi gereja? Itu orang yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab aja, Bang. Lah ini perintah kalau siapa satu teman? orang- Coba kau baca, ini perintah siapa? Coba kau jelaskan. Kau saya kan bisa jelaskan iman saya. Sekarang ini perintah siapa nih? Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian lain, tentulah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja rumah obat orang Yahudi. Coba, kenapa ada gereja di sini? Itu orang yang tidak bertanggung jawab aja, Bang. Lah. Oknum-oknum. Iya, kalau orang Sekarang kalau gini, orang lakum kalau dinukum orang itu artinya apa? sunnah Nabi dia nggak bakalan jahat seperti itu. Soalnya Nabi aja ngelarang kita untuk ngusir umat Nasrani waktu perang Badar itu. Jadi kalau orang yang berbeda agama tidak dimusuhin, Tidak, Bang. Nggak ada. Yakin? Tidak ada paksaan. Tidak ada maksa. Tidak ada paksaan, yakin saya tanya sekali Tidak lagi. ada. Tidak ada. Tidak ada, Ki. Tidak ada. Coba baca. Bukhari 24 Sahih. Rasulullah bersabda apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Sekarang saya nggak mau sembah Allahnya orang Islam. Apakah saya mau diperangi? Itu kalau kita Enggak, jawab dulu. Kalau saya tidak mau menyembah Allahnya orang Islam, apakah saya mau diperangi sesuai dengan hadis Bukhari? enggak lah, Bang. Itu aja. Lah ini. Aja Nabi nggak ada yang kayak gitu, Bang. Lah ini kata siapa? Sohe. Sahih. Itu kan kata Siapa yang memerintahkan ini? Coba siapa yang berkata nih? Ibnu Umar berkata bahwa siapa? Rasulullah telah bersabda. Siapa yang bersabda? itu untuk ketika kita ingin membela agama. Jawab Bang. dulu, siapa yang bersabda? Rasulullah. Mengatakan aku diperintahkan untuk Manusia hingga mereka bersaksi, yang ini, kata ini jangan dihilangkan. ya, memerangi manusia hingga Memerangi. Sekarang kalau saya tidak mau mengatakan saya tidak mau menyembah ilahnya kamu, Allahnya kamu, apakah saya diperangi sesuai dengan perkataan Rasul? enggak, Bang. Ya udah, kamu bingung kan?
Tapi kak, tapi itu Jangan tapi kamu aja bingung dengan iman kamu. bukan- Nabi nggak ada ngomong kayak gitu sebenarnya bang. Lah ini ada datanya kok saya open kamera ada datanya ini. Nah, terkecuali kalau kita diperangi untuk membela agama itu wajib. Ada datanya ini, ada datanya, Lalu ada datanya. misalkan Di sini nggak contohnya. bicara diperangi, di sini nggak di sini konteksnya apakah di sini konteksnya diperangi? Saya tanya, di sini konteksnya diperangi nggak? Hah? Enggak. Apakah di sini konteks diperangi? Enggak. Aku diperintahkan memerangi manusia. Manusia mana yang memerangi Rasulullah? Nggak ada kan ini? Hingga mereka bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Nah sekarang saya nggak mau sembah Allahnya kamu. Apakah saya diperangi? Itu dalilnya itu agak nyeleneh juga itu dalilnya. Mutar. Itu ada tangan kutip itu. Iya. Mutar teman. Iya. Mutar. Itu dalilnya itu soalnya nggak ada dalam kitab bang itu bang. Oh, tanya ke Bafi sana, tanya ke Bafi. Bafi, tanya Bukhari 24 maksudnya gimana gitu. Undang Nandar gitu. Pergi ke Nandar, jangan sibuk dengan Nandar, jangan bahas iman orang Kristen terus dong Nandar gitu. Sesekali bahas Al-Qur'an, hadis biar kami ngerti Nandar. Biar gak dibodohin sama si Tuhannya RK. juga. Kami dibodohin terus sama si RK gitu kan. Nah, abang tuhannya apa? Tuhan saya. Hmm. Tuhan saya adalah Tuhan satu, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6 sampai 4. Hmm. Terus Oke. Yang bisa menghapus dalil- dosa itu Tuhan atau manusia? manusia. Tuhan. Nah, apakah hanya Allah yang bisa menghapus dosa? Iya. Betul. Heeh. Kalau hanya Allah yang bisa menghapus dosa, selebihnya adalah musyrik. Iya. Nah, bagaimana ketika ada hadis yang mengatakan mencium rukun yamani dan rukun aswad itu menghapus dosa? Itu bang batu aswad itu kan batu dari surga. Nah, kita mencium itu pak. Itu surga. Apakah surga. Allah membenci Biar yang kita namanya musyrik? Biar kita rindu surga bang. Biar kita banyak. Main kelereng di bawah teman, main kelereng dulu. Main main kelereng di bawah dulu. Main kelereng di bawah. Aduh, ada yang keras kan naik ke atas gitu kan. Di bawah dulu ya teman ya. Kamu terlalu takia. Ini saya bilang harus jujur. Ya. Dalam diskusi itu harus jujur. Ya, kalau nggak jujur ya berat teman ya. Ya. Sabar, oke. Silakan naik. 1,6K teman-teman, kita kencangkan tap layarnya, kencangkan share-nya. RK, Ya. aku sih yes. Apa maksudnya apa? Maksudnya apa, Bang? Siap. Mau masuk Kristen, Bang? Orang Kristen gue cuma mau bilang ke Oh, lu kira. ya. Oke. Oke, thank you, Bang ya. Kirain mau masuk Kristen. Sensut. Oke, siap. Aduh, emang begitu tuh hadis tuh rancu. Iya. Oke, Bang. Dalilnya. Thank you, Bang ya. Aduh, Oke. oke. Oke, yes katanya. Oke, 1,6K teman-teman, kita kencangkan tap layarnya, kencangkan share-nya ya teman-teman ya. Ya, Fikar kau belajar dulu di bawah, nanti naik lagi ya Fikar ya. Karena saya nggak suka berkelit-kelit dalam diskusi. Diskusi itu butuh kejujuran teman. Ya, kalau kamu tidak jujur dalam diskusi itu berat sekali teman, serius. Ya, kalau kamu nggak jujur dalam diskusi itu yang berat. Ya, berat banget. Ya. Thank you teman-teman yang sudah kasih gift-giftnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Gaskan teman-teman. 1,6K kita kencangkan tap layarnya, kencangkan share-nya. Turun, loncat sendiri dia ya. Mas Abor silakan. Nggak berani RK. Siapa yang nggak berani? Kau yang takut. Kau yang takut. Ya, kita tap layarnya teman-teman, dikit lagi tembus ke 300K tap ya. Sarangnya, terima kasih. Halo Mas Abor, Kristen bukan? Ngomong terus lo, gak dapet hasil lo. Sehat kamu? Ya sehat lah.
Ya, buka kameranya. Mah dapat lah. Buka kameranya baru ngomong. Gak bisa, kameranya rusak. Oh, gak bisa. Berarti kau main kelereng di bawah ya. Main kelereng di bawah dulu teman ya. Main kelereng di bawah ya. Pitek-pitek dulu kelereng. Baru naik lagi ya. Vince, silakan Vince. Aduh ya Tuhan. Saya belum gunting rambut lagi nih. Halo Twins, Kristen bukan? Bentar, gua mau buka kamera dulu. Bukan. Kristen atau bukan? Muslim. Ya, duduk Pak. Menghargai diri Anda Pak. Duduk. Oh, lu aja ngehargain orang kalau ngomong suka. Ya gak, gue hargain lo kan gue duduk. Baru gue ngomong gue duduk. Tanda gue hargai orang ya gue duduk gue ngomong. Silakan. Kalau gua tanya ya, coba. Lu bilang Tuhan cuma satu di Yesus Kristus. Tapi kan adalah Bapa, ada Allah Roh Kudus, ada Allah itu lagi satu lagi. Itu apa? Tuhan itu nama atau gelar? Gelar. Tahu dari mana Tuhan itu gelar? Ya gelar lah Tuhan, ya gelarnya Tuhan. Gimana sih? Nah, Allah itu nama atau sesembahan? Ya Tuhan itu dalam bahasa Indonesia Saya itu tanya, Tuhan. kalau Tuhan itu gelar, it's okay. Saya ikuti alur kamu. Allah itu nama atau sesembahan? Allah itu ya kalau di Islam bisa sembahan. Kata siapa? Dengan menyebut nama Allah Iya. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya nama Allah emang nama Tuhan juga. Bisa Allah kamu namanya siapa? Allah kamu namanya siapa? Ya di Al-Quran mah Allah lah. Namanya Allah. Iya. Salah Nama sesembahan kamu adalah Allah. Iya. Oke, sekarang dalam sebuah buku sejarah yang namanya The Late Antiquity. Nggak tahu gua, nggak tahu. Dengar baik-baik. Ini sejarah. Dengar baik-baik. Ini sejarah. Quran dan hadis, nggak usah ngomong-ngomong sejarah. Amar bin Luhai memanggil sesembahannya atau dewa tertingginya dengan sebutan Allah. Apakah sama Allahnya? Sejarah ya sejarah, beda dari taruh sejarah. Jangan lu gabungin sama agama. Oke, sekarang kita bicara tentang Tritunggal nih. Macet. Ya. Enggak, gue gak macet. Gue berusaha untuk kasih ngerti lo pelan-pelan. Sama danda aja Enggak, gue ngerti. Gini, coba dong lo dengar baik-baik. Sekarang gue lagi bicara tentang Allah Tritunggal. Ya. Gue percaya, gue imanin Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengar baik-baik. Tritunggal. Oke. Oh, dengar baik-baik. Iya, dengar. 1 dan 3. Dengar baik-baik. Tritunggal, Bapa, Firman-Nya dan Roh Kudus. Ya, dalam kebagaimanaan itu Allah memiliki Firman dan Rohnya yang suci. Oke. Jadi Allah punya Firman nggak? Jadi 3 nih. 3 itu berbicara tentang keberadaan Dia. Lu pikir deh, 3. Ya, gue pikir. Lu bilang tadi 1, ngomongnya 1 doang. Yesus Kristus udah. Oke. Kenapa sudah 3 gitu? Di sini berbicara tentang keesahan dan juga kewahidan. Ya, kamu bicara tentang gramatikal tentang esa dan wahid kan? Lu tahu esa nggak? Ya kan? Lu tahu esa? Ya makanya gue tanya sekarang kau definisikan apa itu esa dan apa itu wahid. Silakan. Wahid itu nomor yang 1 wahid. Esa ya 1. Esa itu apa? Gimana 3? Oke, sama. Esa dengan wahid sama nggak? Ini angka berapa nih? Ya makanya gue tanya Esa dengan wahid sama nggak? Gue tanya sama lu. Gue tanya lu Esa dengan wahid sama nggak? Ini angka berapa nih? Gak usah bingung-bingung. Saya lagi berbicara tentang Allah. Esa dengan wahid sama atau enggak? 1 dalam 3. Iya, Esa dengan wahid sama enggak? Sehingga kamu pahami Allah itu seperti apa. Lu nggak usah pahamin, intinya anak-anak. Enggak, gua ngajarin secara akademis dengan kamu. Saya lagi ngajarin kamu secara akademis. Wahid dengan Esa itu sama enggak? Kalau wahid dengan Esa itu sama, coba dengar dulu. Kalau wahid dengan Esa itu sama, kenapa dalam Al-Quran mengatakan wa ilahukum ilahu wahidun dengan ada berbicara bahwa Allah itu ahad? Sekarang kalau sama, kenapa penggunaannya berbeda dalam konteks ayat yang berbeda-beda? Lu belajar dulu, RK. Kayaknya kamu yang nggak belajar kayaknya ya. Serius, turun aja teman ya. Karena saya pingin belajar diskusi yang akademis dengan kamu. Ya, kalau mau diskusi akademis dengan saya. Kalau ngotot-ngototan dibawa, ya. Karena saya nggak mau ngotot-ngototan dengan orang. Suara saya lagi nggak benar tenggorokan saya.
Halo Abdi, Kristen bukan? Muslim. Buka kameranya teman. Kalau kamu sopan saya segan, silakan. Oke, silakan. Iya bang. Jadi saya Ya, cuma mau silakan. tanya ini bang. Ya, Tentang orang manakah? saya. Mm-mm. Oh, orang Maluku Utara. Oke, silakan. Iya. Saya cuma tanya tentang Tuhan Yesus yang dia ada di dunia ini melalui proses kelahiran itu maksudnya bagaimana bang? Artinya kedatangan Tuhan Yesus dalam bentuk proses kelahiran itu maksudnya apa tujuannya? Pertanyaan bagus. Jadi, kenapa dia dilahirkan? Itu Iya. pertanyaan. Ketika manusia ini berbicara tentang, teman-teman Kristen dengar baik-baik, ini Alkitab ya. Kenapa dia harus dilahirkan? Apakah ada data di dalam Alkitab tentang kelahiran? Kenapa dia harus dilahirkan? Bukan bang. Maksud saya begini. Kenapa harus melalui proses kelahiran kalau memang dia Tuhan? Ya. Tanpa harus melalui satu proses kelahiran dia muncul Oke. tiba-tiba juga bisa jadi kan begitu loh. Oke, oke. Karena Oke, dia saya nggak pakai Tuhan, data berarti. segala jadi ya. Allah itu adalah roh dalam Alkitab. Ya, Allah itu adalah roh. Iya. Kekristenan mengenal Allah yang batin, kekristenan juga mengenal Allah yang zohir. Ya, Berarti sudah Allah dua itu Allah manusia. itu. Dengar baik-baik. Kamu dengar baik-baik dulu, baru Oke, potong. saya dengar. Nanti saya tanya balik iman kamu bingung nanti. Ya, Saya juga bukan. manusia mencari Allah. Manusia mencari Allah bisa atau tidak? Bisa. Bagaimana caranya manusia mencari Allah? Mute-mu, buka dulu mute-mu. Bagaimana caranya manusia mencari Allah? Ya kalau dalam keyakinan saya mencari Allah ada tergantung masing-masing diri sendiri. Kapan Karena kamu menemukan kami Allah? Karena kami yakini bahwa Allah kamu kan siapa- tidak terlihat. Bagaimana kamu melihat Allah kamu? Bagaimana caranya saya membuktikan itu? Bagaimana caranya kau melihat Allah kamu sementara Allah kamu adalah laisa kamislihi syai'un? Sesuai dengan keyakinan saya. Keyakinan kamu yang seperti apa? Allah kamu adalah laisa kamislihi syai'un, mukalafatul lil habadisi, qiyamuhu binafsihi. Dalam tauhid Bang. itu, Begini bang, ya begini kan? bang. Jangan dulu, jangan. Sabar dengar dulu. Enggak, Kau bilang kau bisa abang belum mencari jawab. Allah, manusia Bukan, bisa abang mencari belum Allah. bisa menjawab. Bagaimana manusia yang fana ini bisa mencari Allah? Abang lucu bang. Abang belum bisa. Saya belum tidak menjawab lucu, justru pertanyaan saya ingin membuka pikiran kamu, teman. Maksudnya belum menjawab pertanyaan saya. Kenapa sudah bertanya? Saya menjawab dengan sebuah pertanyaan, makanya kau dengar. Pak, bagaimana pertanyaan dijawab dengan pertanyaan? Makanya saya bilang di dalam kekristenan Saya kita begini, mengenal Bang. Allah yang batin, kita mengenal Allah yang zohir. Ya, kalau Allah Ya. datang dalam bentuk roh, bagaimana manusia mengenal Allah? Bagaimana manusia melihat Allah kalau Allah itu roh? Hah? Sekarang Allah kamu tidak bisa dilihat. Bagaimana kamu mengenal Allah kamu? Jadi begitu. Sekarang kalau dia tidak datang menjadi manusia, bagaimana kita mengenal siapa Allah? Kalau firman-Nya tidak menyatakan diri di dalam dunia ini, bagaimana manusia mengenal Allah? Sekarang Allah kamu adalah laisa kamislihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk apapun. Kau tidak bisa melihat Allah kamu. Lantas bagaimana kau melihat Allah kamu? Bagaimana kau mencari Allah kamu? Ya dengan cara saya sendiri, sesuai dengan keyakinan. Ya, cara saya. kau seperti apa? Bahkan Adam saja ketika Bagaimana jatuh ke Anda dalam dosa, mempertanyakan dia tidak cara bisa melihat terlepas? Allah. Logikanya begini saja, Bang. Yang Sekarang mati- kamu bertakwa kepada logika atau bertakwa kepada Quran? Ya agama juga itu kan tidak semata-mata kita meyakini tanpa harus mempelajari dulu, Pak. Artinya bahwa kita juga harus. Jadi tidak perlu kau mencari tahu tentang agamamu. Bagaimana tidak perlu harus mencari tahu sesuatu yang kita yakini tanpa harus mempelajari? Jadi bagaimana kau mempelajari Quranmu? Ya sesuai dengan cara saya sendiri saja, Bang. Ya, cara kamu seperti apa mempelajari Quranmu dalam bahasa Arab itu? Ya belajar. Kita Sehingga belajar. kau menemukan Allah
sehingga kau menemukan Allah. Bagaimana caranya kau menemukan Allah di dalam Al-Quranmu yang dalam bahasa Arab sementara kau orang Indonesia? Caranya saya menemukan Allah dengan melihat apa yang Dia sudah ciptakan. Tanda-tanda karena Saya pun bahkan iblis pun tahu Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Oke lah kita paham lah. Sekarang sebelum kamu lahir ke dunia ini, iblis sudah ada dan iblis pun tahu bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa iblis tidak bertawak kepada Allah? Lah terus siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan Yesusmu. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Allah kan? Ya. Terus Melalui Yesus firman-Nya apa yang kan? Dia ciptakan? Terus Nah, karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, dia adalah firman-Nya Allah. Iya. Yesus adalah firman-Nya Allah. Nah, saya tanya balik, firman Allah itu ciptaan atau bukan? bukanlah. Firman bukan ciptaan Allah. Dia ciptaan Allah karena kamu tanya firman. Saya tanya, firman-Nya Allah itu ciptaan atau bukan? Bukan. Jadi firman Allah adalah Allah. Ya, kira-kira begitu. Apa Ya, yang dia berarti sudah jelas Yesus Kristus, Alkitab mencatat dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya, kamu seperti orang kafir saat itu, orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menertawakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan Yesus bilang, ya, aku berdoa bagi kamu. Ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan, dia tertawa. Soal Enggak, iya serius. Saya Ketika cuma Yesus menertawakan menyampaikan kabar baik, penjelasan orang-orang kami. Farisi dan ahli-ahli Taurat saat itu tertawa. Dan Yang kamu masih- seperti orang-orang ahli-ahli Farisi dan orang-orang Taurat pada saat itu, yang tidak menerima kebenaran. Ya, Oke lah, kita kamu malu dengan kebenaran yang ada di ditersingkapkan. Bukan begini. Ketika Sekarang saya gini, itu Bagaimana sudah kau dipotong lagi, mengetahui tentang Allah kamu? kan? Sudah dipotong lagi. Begini bang, Nih, oke, saya lakukan cobalah abang. kayaknya mirroring deh. Abang jangan terlalu banyak ngomongnya karena saya dari tadi bertanya yang paling banyak ngomong Ya. apa? Coba kau lihat baik-baik. Ini surah Al-Ma'arij ayat yang ke-40. Aku ini siapa? Ini apa ini? Hadis atau firman? Quran. Quran atau Kan hadis? kamu menemukan Allah kamu lewat Quran kamu kan? Aku ini Ya. siapa? Berarti aku Allah. Allah. Allah bersumpah dengan Tuhan. Tuhan ini siapa? Coba Apa ini bingung? Quran. Ini Quran apa ini? Quran apa ini? Kau Surat apa baca dulu. Kalau kau tidak silakan. Ini Allah. Bukan, Ini surat siapa? apa? Yang kau buka ini surat Surah apa? Al-Ma'arij surah 70. Coba kasih jelas sedikit. Surah 70. Mhm. Surah 70. Terus. Coba kau baca. Coba dibaca. Yang Coba. itu yang lanjutan. Jawab dulu. Aku ini siapa? Allah kan? Itu sepenggalnya. Iya, Coba saya baca tanya. Ini keseluruhan. baca sampai penuh. Makanya baca sampai full. Aku ini siapa? Coba dibuka dulu, buka terus, buka Sudah semuanya. kau buka dari tadi ini. Aku ini siapa? Baca dulu. Aku ini siapa? Ya, aku Tuhan. Aku ini siapa? Allah kan? Ya, Bersumpah dengan Tuhan ini siapa? ya. Terus lanjut saja, baca lanjut. Yang saja. mengatur tempat terbit dan terbenam matahari, bulan dan bintang. Terus? Kenapa Allah bersumpah untuk Tuhan yang mengatur tempat terbit matahari? Baca ayat sebelumnya coba. Saya mau sepenuhnya, suratnya. Sibuk dengan iman orang ini kayak bingung sendiri dengan Saya makanya mau Bang. surat sepenuhnya. Suruh diterjemahkan. Bang. Jangan cuma ayat itu ayat Oke. 30 berapa. Saya Sekali-kali mau tidak. Sesungguhnya kami ini siapa? saya minta. Iya, saya tanya ayat- kami ini kan sebelum ini ayat sebelumnya, teman. Jangan takia dulu. Ini ayat sebelumnya. Ini kami Bukan, ini siapa? kau bisa tidak buka ayat secara keseluruhan. Jangan buka Ini surat. ayat sebelum ayat 39 sebelum masuk ayat 40. Jangan suratnya. takia dong dengan saya, teman. Maksud saya surat. Jangan bukan takia. Kok keseluruhan. jangan takia dengan saya. Kau tinggal baca ini ayat 9-nya, ayat 39-nya sebelum masuk ayat 40. Saya Kau baca suruh dulu ini ayat buka. 39. Dia bilang apa? Suruh bukan Kami ini siapa? suratnya, ayatnya. Kami ini secara siapa? keseluruhan,
sebelum saya baca itu, saya suruh kau buka keseluruhan ayatnya, jangan Oke, surat. saya buka ayat secara keseluruhan ya. Ya, Saya buka ayat secara keseluruhan. Ya. Surat 70. Ya, surat 70 saya bukakan. Ayat yang ke-40. jangan ayat, buka secara keseluruhan surat. Kau diam kau. Kalau gitu kau yang buka coba. Coba baca. Ini keseluruhan ini. Coba baca. Coba dari awal. Dari ayat berapa? Ayat 1. Iya. Dari ayat satu. Suruh saya baca dari ayat pertama baru kau enak dengar saja. Enak kali kau teman. Kau suruh saya buka dari ayat pertama baru kau suruh saya baca. Bilang aja kau tidak bisa jawab. Maksudnya tidak. Bilang nanti saja kau saya tidak yang bisa baca. jawab. Kau tak kira mau dengan saya teman. Serius. Baca aja. Kau suruh saya baca dari ayat pertama sama saja kau tidak mau diskusi, kau tidak mau jawab satu pertanyaan. Itu OC sama saja OC bilang, RK, beta saya mau jawab lu punya pertanyaan RK. Lu saya mau jawab beta punya pertanyaan, makanya lu suruh beta baca dari ayat pertama. Kan lu ngadi. Ternyata pintar juga kau ngeles ya. Makanya beta tanya lu, kalau OC mau jawab, sekarang beta tanya lu. Ini beta Bukan tanya dari- lu, dalam dari surah pertanyaan. Al-Ma'arij ayat 40 ini maksudnya siapa? Dari Makanya beta pertanyaan tanya lu, awal Tuhan saya, ini siapa? Kamu mutar balik bertanya kepada Beta saya. yang mutar, makanya Kau beta tidak tanya pernah lu. menjawab, Lu kau berani tidak bertanya iman menjawab. orang sementara lu punya iman lu bingung nih. Aneh sekali kau. Lu kenapa? Kok lu ngamuk? Bukan. Kenapa lu ngamuk dengan beta? Saya tidak Beta ngamuk, tanya kau beda-beda yang lu toh. aneh. Kenapa lu bilang beta aneh? Memang aneh. Lu yang aneh teman. Lah, ketemu lagi diskusi. Lu tiba-tiba baper, lu bilang beta yang aneh. Makanya beta bilang, lu kenapa teman? Lu yang aneh teman, bukan beta yang aneh. Nyong. Aduh, aneh. Inilah orang-orang ya, sibuk ya. Maka saya bilang coba pelajari dulu tata bahasa, gramatikalnya, literasinya baik-baik. Baru kau sibuk dengan iman saya kan.